Shalom. Saudara, banyak orang beranggapan bahwa self-confidence atau keyakinan pada diri sendiri adalah kunci sukses di dalam studi, di dalam pekerjaan, di dalam mencari teman hidup, di dalam keluarga, di dalam usaha berdagang, atau bahkan di dalam pelayanan. Tetapi apa kata firman Tuhan tentang keyakinan pada diri sendiri? Yakobus pasal 4 ayat 13-17 berbicara demikian. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya, kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi jika seorang tahu bagaimana harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Saudara, bacaan ini tidak sedang mengatakan bahwa kita tidak boleh berdagang untuk mendapatkan untung, atau tidak boleh membuat perencanaan untuk mengantisipasi masa depan. Karena bagian Alkitab yang lain juga berbicara hal ini. Saya berikan contoh kisah tentang Yusuf. Yusuf berpikir untuk waktu yang akan datang. Dia mengantisipasi kelaparan yang akan terjadi selama 7 tahun. Sehingga dia membuat perencanaan strategi apa yang harus dilakukan ke depannya. Saudara yang kasih Tuhan, Amsal pasal 6 ayat 6-8 juga berbicara. Hai pemalas, berhentilah kepada semut. Perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya, dan penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Sebut saja buat perencanaan. Sebut saja melakukan sesuatu untuk mengantisipasi masa depan. Saudara yang kasih Tuhan, jadi apa sih maksud daripada teks yang kita baca? Saudara, Yakobus mengecam sikap keyakinan pada diri sendiri. Saudara mungkin bertanya, what's wrong? Apa salahnya? Saudara, self-confidence yang dimaksudkan di sini adalah sebuah sikap yang memastikan segala sesuatu dengan bergantung pada diri sendiri. Kesalahan dari sikap seperti ini adalah membuat seseorang tidak lagi membutuhkan pertolongan, bimbingan, dan penyertaan Tuhan. Saudara, mereka sangat yakin hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu dan bla bla bla. Saudara, mereka tahu, yakin dengan pasti kapan waktunya mereka pergi, tempatnya, tujuannya apa, durasi berapa lama mereka tinggal. Tetapi mereka tidak tahu bahwa sebenarnya mereka tidak tahu hari esok. Saudara kasih Tuhan, kalimat selanjutnya itu sangat kontras. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Jikalau orang macam itu bisa berbuat atau memastikan banyak hal, maka dia sebenarnya tidak tahu. Jika di dalam perhitungannya dia bisa pastikan 1 tahun, tetapi sebenarnya dia tidak tahu esok akan terjadi apa. Jadi saudara yang kasih Tuhan, Yakobus menekankan betapa lemahnya manusia. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Hari esok tidak ada yang tahu. Markus pasal 14 ayat 29 dan 31 itu bercerita tentang bagaimana Petrus yang terlalu yakin dengan dirinya sendiri. Dia berkata, biarkan mereka semua tergoncang imannya, aku sekali-kali tidak akan. Tetapi buktinya Petrus jatuh pada lubang yang sangat dalam. Dia akhirnya menyangkal Tuhan Yesus sebanyak 3 kali. Saudara yang kasih Tuhan, keyakinan pada diri sendiri adalah suatu kesombongan. Kata congkak itu berbicara tentang seperti penjual obat. Jadi sama seperti penjual obat yang membanggakan dengan bualannya, dengan kesombongannya akan obat yang dia jual. Jadi apa yang harus kita lakukan? Pertama, berhenti untuk bisa berpikir dan merenung. Saudara, frasa jadi sekarang dalam ayat 13 itu menyuruh supaya bisa berhenti berpikir dan merenung. Tanpa berhenti berpikir dan merenung, kita akan jatuh pada keyakinan pada diri sendiri. Saudara, Simpson ditarik Tuhan untuk bisa berhenti berpikir dan merenung melalui satu peristiwa tragis. Dia kalah dan itu sangat memalukan. Dia berpikir bahwa dia akan
mendapatkan kemenangan seperti yang sudah-sudah, tapi buktinya Simpson mengalami kekalahan. Saudara, yang kedua, ingatlah bahwa segala sesuatu hanya bisa terjadi atas kehendak Allah. Kalau Allah menghendakinya, maka itu akan terjadi. Ayat 15 berkata, sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Saudara, kata jika Tuhan menghendaki tentu bukanlah sebuah kalimat yang seperti kalimat mantra yang melandasi semua percakapan kita atau keinginan kita. Tidak seperti itu. Jika Tuhan menghendaki, itu adalah sebuah pernyataan di dalam keyakinan kita bahwa Allah yang pegang kendali. Di dalam segala sesuatu yang terjadi di dalam dunia ini ada dalam kendali Allah, dan itu di dalam rencana kekal Allah. Saudara, yang ketiga berbicara tentang mengubah dari self-confidence menjadi God-confidence. Jika Alkitab melarang kita bersandar pada diri sendiri, saudara, itu bukan berarti kita menjadi orang yang peragu. Kita penuh dengan sikap yang tidak beriman, selalu pesimis, bahkan khawatir. Tidak seperti itu. Tetapi justru sebaliknya, saat kita menaruh kepercayaan kita sepenuhnya kepada Tuhan, keyakinan kita sepenuhnya kepada Tuhan, karena kita tahu bahwa Dia yang memegang masa depan kita. Dia paling tahu hari esok kita. Saudara yang kasih Tuhan, apa yang akan kita lakukan di hari ini? Apa yang kita rencanakan hari ini? Apakah kita sungguh-sungguh mau bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apakah ini sesuai dengan kehendak dan rancangan-Mu? Aku tidak tahu apa yang akan terjadi. Sebentar, hari esok tidak ada satupun yang tahu. Tapi mari kita berserah hanya kepada Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.